Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan dialog spesial kita bersama Ketua Peradi Kota Bandar Lampung, Pak B. Sujarwo SHMH, bersama Pak Protim Kumar Chatterjee SHBBA. Ini cukup menarik nih, terkait apalagi tadi di sesi kedua kita berhenti pada tema kearifan lokal. Ini menarik nih Pak Sujarwo ya. Gimana nih soal kearifan lokal ini? Perlu dijelaskan lebih lanjut ini Pak B. Iya, terima kasih Bung Umar. Mohon izin, di Lampung ini ada ideologi yang indah. Ada ideologi namanya Piil Pesenggiri. Betul. Yang saya pahami bahwa untuk sampai ke Piil Pesenggiri itu setidak-tidaknya ada tahapan-tahapan yang juga harus kita pahami bersama. Ada namanya nemu nyima, ada nengah nyampur, ada sakai sambayang, ada jejuluk adok, baru kita bicara mengenai Piil Pesenggiri. Ini bisa menjawab tentang bagaimana menyelesaikan konflik, khususnya konflik sosial yang ada di bumi Lampung dengan sarana-sarana yang saya sampaikan tadi. Tanpa harus melalui jalur hukum tadi ya. Ada sekarang ini namanya rembuk pekon. Jadi ada perkara-perkara yang tidak harus sampai ke pengadilan. Itu bisa diselesaikan dengan kearifan lokal. Ayo tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama kumpul. Karena kami meyakini, apalagi kami sebagai penegak hukum dalam konteks advokat, pemidanaan itu bukan balas dendam. Pemidanaan itu upaya terakhir. Kalau bahasa kami adalah ultimum remedium. Gitu ya. Jadi kalau memang sudah tidak ada lagi, kita bicara tentang pemidanaan. Bicara lagi tentang hukumnya ya, kalau bisa kekeluargaan dan sebagainya gitu ya. Makanya dalam tujuan hukum itu bukan hanya dikejar keadilan maupun kepastian hukum, tapi ada manfaatnya tidak hukum itu. Saya lebih mengetengahkan bagaimana kemanfaatan hukum. Dalam konteks tujuan hukum dengan kemanfaatan hukum itu tadi sebagai tujuannya, ada kearifan lokal yang perlu kita hidupkan. Tidak harus perkara-perkara yang mestinya bisa selesaikan, bagaimana si korbannya kita pertemukanlah. Kalau kata orang Lampung sudah pengatur dan yang memang korbannya sudah memaafkan, apalagi yang akan dicari. Selesai. Nah, kami menyambut baik pihak kejaksaan khususnya ada namanya Kampung Restoratif Justice. Disinilah tidak harus sampai ke pengadilan. Nah, kami berharap juga di pihak kepolisian juga akan melakukan hal yang sama. Kalau kita bicara mengenai keputusan Mahkamah Agung, itu sudah ada batasan-batasannya. Untuk kerugian yang tidak lebih dari 2,5 juta tidak harus sampai ke pengadilan. Bisa diselesaikan dengan rembuk pekon, dengan kearifan lokal bisa. Cuman kita harus juga pahami dalam konteks undang-undang yang lain. Misal di Lampung ini masih dikenal dengan namanya kawin lari atau sebang-bangan kalau bahasa kita. Masih dikenal sebang-bangan dalam konteks undang-undang perlindungan anak atau undang-undang tentang anak di bawah umur. Bagaimana kejadiannya kalau seandainya baik itu pelaku maupun korbannya sama-sama di bawah umur? Betul. Karena apa? Apabila undang-undang itu diterapkan secara kacamata kuda dengan keadilan yang prosedur sama normatif, tidak melihat keadilan yang substantif, nanti akan terjadi keributan antara keluarga si laki-laki dengan keluarganya perempuan. Tolong kepada penegak hukum yang lain, apabila ada hal-hal seperti ini, inilah wadahnya tentang bagaimana kearifan lokal itu dijaga. Menarik. Panggil tokoh adat, tokoh agama, ini mau diapain? Bukan dengan cara pemaksaan, pemalsuan umur dan sebagainya, bukan jalan yang terbaik. Tapi ada rembuk kesepakatan tentang budaya lokal yang harus kita junjung. Kalau yang masyarakat kedua kuliah udah selesai lah, kenapa harus jalan hukum yang harus kita jalani? Tapi Peradi Kota khususnya Peradi Kota Bandar Lampung itu menganut konsep itulah ya. Kalau bisa, mestinya seorang advokat itu mengetengahkan bagaimana kemanfaatan hukumnya, bukan hanya sekedar kepastian maupun keadilan. Ada manfaatnya nggak kita ini? Kita capek sidang berkali-kali. Toh yang kita adili tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya KDRT, suatu hal yang manusiawi lah. Apabila seorang ngomong kepada kaum laki-laki, ya tolong dipahami
kerja capek pulang-pulang minta kopi, nggak cepet dibuatin kopi, ditempelin istrinya. KDRT itu Bang. Iya, iya betul. Terkandang itu. Iya. Tapi kalau suaminya ditahan, siapa yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya? Iya. Ada manfaatnya tidak kita ini? Betul. Kalau memang dia sudah menginsafi dia salah, istrinya sudah memaafkan, sudahlah. Betul. Ya, Oh, kan? luar biasa ini Pak Ketua Pradi ini. Saya mencoba untuk bagaimana kemanfaatan itu lebih kita kedepankan. Lebih kita kedepankan. Apapun persoalannya, kita masih namanya budaya timur, kita masih punya ideologi, Lampung punya ideologi, Indonesia punya ideologi Pancasila, kita juga jangan lupakan sila keempat, yang memimpin harus hikmat, kita rembukan. Jangan ada pengkhianatan terhadap sila keempat, itu aja pesan saya. Iya, benar. Saya minta pakar ini Iya, untuk sama-sama menjewer saya, untuk sama-sama mengingatkan saya kalau saya salah. Iya. Siap salah, Pak. Menarik nih Pak Sujarwo. Pak Protem ini gimana komentarnya soal kearifan lokal yang seperti disampaikan Pak Sujarwo ini? Gimana? Saya sebenarnya kalau ada apa yang disampaikan oleh ketua, Pak Ketua, iya. saya ikut mendukung. Memang baik itu. Ya macam contoh tadi. Betul. Suami pulang ke rumah, lambat Iya. buat kopi. Iya. Mungkin karena pikiran banyak waktu di kantor, Betul. emosi sesaat, Iya. hilap lah namanya kan, Iya. tempeleng, Iya. gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya bukannya dia jahat, Iya. niat dia bukannya untuk semata-mata menyakiti. Mungkin dia hilap. Iya, ya apalagi kan? sudah mengakui kehilafannya. Jadi saya dia udah minta maaf. Iya. Ya sudahlah. Jangan pula polisi malam penegak hukum malah manasin, ya kan? Akhirnya sampai berlanjut proses sidang. Kan ada anak mereka. Iya. Bagaimana? Terakhir nanti kehidupan istri dan Nah, itu ekonominya semakin hancur. Kan anak ini kan namanya anak di bawah umur, pasti Iya. ada apa ya? Berdampak kepada kejiwaannya kan. Saya setuju sekali. Kalau ada orang sekedar ngambil buah kelapa di kebun tetangga, buah kelapanya udah jatuh lagi kan, daripada sia-sia diambil, ada yang sampai ditahan. Nah ini yang sangat perlu dipikirkan oleh penegak hukum. Saya setuju. Gitu. Kearifan lokal itu perlu diperhatikan. Jangan semata-mata hanya penegakan hukum tanpa mempertimbangkan yang lain. Kemanfaatan ya kan? Iya, setuju. Iya. Memang harus begitu. Oh gitu. Jangan malah ini kadang-kadang advokatnya yang malah mana-manasin. Nggak boleh. Iya. Pak Ben Sujarwo itu menarik itu, Pak Sujarwo. Ya artinya bahwa kalau misalnya ada masyarakat ada kasus gitu terus ngadu ke Pradi Kota, ya tentunya ada bagiannya sendiri deh, yang PBH dan tentunya seperti yang kata Pak Protem itu kalau bisa jangan langsung ke hukumnya. Ya. Gimana Pak? Ya. Terima kasih lah. Memang sebelum kita melakukan suatu langkah itu dalam konteks profesi advokat itu ada langkah namanya litigasi dan non litigasi. Non litigasi kita siapnya persuasif terlebih dahulu, bisa nggak diselesaikan tidak melalui jalur litigasi, baik itu laporan polisi maupun mengajukan gugatan-gugatan di pengadilan. Itu kita pilah dulu, sehingga yang saya bilang tadi tidak ada yang tidak gelisah apabila calon klien itu menghadapi masalah hukum. Tentunya kita memberikan suatu alternatif penyelesaian persoalan terlebih dahulu. Kita pilah-pilah dulu. Dan kalau memang perkara seperti ini ya sudahlah. Kita akan menganjurkan kenapa sih kita panggil aja Pak RT, lingkungan, tokoh adat, tokoh masyarakat, selesaikanlah, kita kembalikan itu. Nah itu menurut saya itu akan jauh lebih baik. Dan kita membuat laporan polisi yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya saya lebih mengetengahkan bagaimana tujuan hukum itu ada kemanfaatannya. Dan soal penegakan hukum, kita tahulah ada strukturnya, penegak hukumnya, kami termasuk di dalamnya, ada substansinya, ada budaya atau culture-nya. Kadang-kadang kita lupa dengan budaya. Makanya saya mengetemakan bagaimana budaya ini, kearifan lokal bisa masuk dalam penegakan hukum itu tadi. Iya Pak B. Sujarwo, jadi sudah teringat kasus nasional ini yang masih bergulir ini ya Pak Protem, ini soal
kasih sambo lah istilahnya. Ini menarik ya. Jadi sebagai Mohon izin langsung karena pengamat hukum juga agak geri-geri sedap ini masalah sambo ini. Akhirnya saya harus memperbaiki tempat duduk saya ini. barangkali ada tanggapan, ada komentar soal kasus sambo ini sendiri. Karena udah tingkat nasional ramai bergulir terus ini beritanya. Gimana menurut Pak B. Sudjarwo? Terima kasih ya. Karena ini sifatnya nasional. Iya. Mohon izin, saya pengacara dari kampung, namanya Kampung Lampung. Iya. Tapi saya pendapat saya bukan kampungan. Iya. Kasus sambo ini menurut saya kasus yang sederhana. Karena pekerjaan berat bagi seorang sambo, mengakui adanya kesalahan. Kesalahan itu manusiawi, yang tidak boleh itu perbuatan salah terlihat benar dan minta dibenarkan. Ini yang menjadi kisruhnya. Perkara beliau itu perkara sederhana. Karena dia dengan buat skenario 1 orang percaya, skenario 2 orang percaya. Jadi mau berapa skenario lagi yang dibuat? Ngakuilah adanya kesalahan. Tidak usah semua terpapar gitu ya. Pekerjaan paling berat itu ngakui ada kesalahan manusiawi, dia manusia juga sambo. Ada salah. Karena perbuatan dia mau minta dibenarkan, ini yang kerok. Kasus ini sederhana, sepanjang dia seorang jenderal, sekarang mantan, dia mengakui ini ada salah. Sudahlah, yang terpapar segala macam itu, terus terang aja apa yang terjadi. Masalah motif nanti di pengadilan. Keluarganya mungkin tidak salah, saudara-saudaranya besar mungkin tidak salah, tapi karena seorang sambo, akhirnya Polri secara kelembagaan juga ikut terdampak. Terdegradasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Ini yang kita sayangkan. Jadi dengan jargonnya presisi, mohon dengan kasus sambo ini, oke lah. Terakhir saya cuma berharap kepada pihak Polri, in-depth introspeksi ke dalam. Kenapa kok sampai seperti ini? Ayo, monggo. Karena saya bukan orang yang mau menilai apa kinerja Polri, tapi kami berharap. Mari kita sama-sama introspeksi ke dalam. Seorang sambo harus gentle, kalau memang itu salah, katakan salah. Sederhana. Kalau saya jadi seorang yang sambo akan bilang, sambo tidak ada obat kecuali kamu ngakui ada kesalahan. Jangan perbuatan kamu salah terlihat benar dan minta dibenar-benarkan. Kacau, semuanya nanti jadi gaduh semua seperti yang kita alami sekarang. Gimana Pak Protim ini mengomentari? Kalau menurut saya nggak jauh beda. Sebenarnya kasus ini kalau untuk di daerah, artinya skala kecil, ini bukan hal yang luar biasa, ya kan? Apalagi saksi-saksi sudah mengakui, ya kan? Kemudian juga beberapa saksi juga turun bekerja sama. Artinya sudah jelas bahwa di sini sambo itu ikut terlibat, udah pasti, udah jelas. Cuman jangan sampai yang tadi dipersulit betul, ya kan? Dibuat sedemikian rupa. Ya masalahnya niatnya apa? Niat nomor 2 lah nanti. Yang penting perbuatannya udah terbukti kan? Itu yang paling penting. Itu dari segi hukum. Kemudian dari segi agama, ya ini kan suatu pelajaran. Jadi orang itu harus banyak bersyukur. Ya kan, sudah jadi jenderal, duit banyak, kekuasaan ada, bersyukurlah sama Allah. Jangan merasa kurang, nggak bersyukur. Nah ini akibatnya. Akibatnya kalau orang kurang bersyukur, ini dapat azab dari Allah. Nah ini maaf ini, saya ngomong dari segi agama. Jadi saya pikir itu. Gitu ya? Iya, saya pikir itu. Iya, terima kasih Pak Protim. Jadi intinya itu seperti kata Pak Ketua, katakan nanti kita lihat juga di pengadilan gitu ya. Sampai di mana kasus ini bergulir ya Pak Ketua ya. Oke, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini nggak terasa waktu juga ini. Udah sampai akhir sesi ketiga. Ya kan, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, sesi terakhir. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita sudah sampai penghujung sesi ketiga dan kita akan break dan kita lanjutkan pada sesi keempat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.